Subhanahu wa taala menjadi rahmat juga. Sekalipun kita mendapatkan sukses di dunia ini, tapi kalau kita kemas dalam kemasan kebanggaan, itu menjadi musibah. Ya, tidak semuanya pencapaian, kesuksesan, dan kelapangan rezeki menjadi suatu rahmat. Dan tidak seluruh kesusahan hidup, kemiskinan, dan problem-problem yang kita hadapi adalah sebagai petaka, tetapi semuanya apabila kita kemas dengan baik sebagai apa namanya, sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan menjadi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi masa sih Pak Nurkolis tidak tahu kalau mencapai sukses? Waktu Pak Nurkolis dulu memburu Ibu Nurkolis, ketika ternyata musibah itu Pak, Ibu Nurkolis bilang yes, itu kan itu sukses. itu musibah. Atau malah bencana. Pak Nur itu besar, kita udah mau alhamdulillah. Tapi baik, ada lagi yang mau ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya mungkin pertanyaan agak lain dari pokok masalah ini. Saya hanya mau tanya tentang fadilah surat Al-Mulk yang saya baca, katanya bisa membentengi dari siksa api kubur. Apakah itu betul? Tolong minta penjelasannya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali, ada salah satu hadis mengatakan bahwa bacalah surah yang dapat menghalangi kamu dari siksa kubur, yaitu Al-Munjiyah. Sahabat bertanya apa Al-Munjiyah itu, yaitu Tabarakalladzi biyadihi mulk. Memang ada hadis itu mengatakan bahwa salah satu fadilah daripada surah Al-Mulk adalah membentengi kita dari siksa kubur. Jadi sebaiknya kita berupaya untuk membaca. Elaborasi lagi. Pada ketika itu memang hanya hadis mengatakan bahwa Rasulullah mengencourage sahabat pada ketika itu bahwa perbanyaklah membaca surah Al-Munjiyah. Ya, terkait dengan hal ini ada dua hadis yang menjelaskan bahwa fadilah surah Al-Mulk itu bisa membebaskan dari siksaan kubur. Saya tidak begitu tahu pasti apa asbab nuzulnya hadis ini, tetapi jelas dua hadis ini menjelaskan bahwa betapa mulianya surah Al-Mulk itu dapat membebaskan kita dari siksaan kubur. Tadi mengenai surat Al-Mulk tadi dibaca anytime atau pada waktu-waktu tertentu, Jumat, malam Jumat. Ya, bagusnya sih dibaca setiap hari sebelum tidur. Ya, siapa tahu kita mati seperti itu. Sudah ada buktinya kan. Ada lagi yang ingin bertanya, ibu-ibu? Rupanya sudah pintar semua ibu-ibu. Ya ada ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang kalau semua yang terjadi dalam hidup kita itu cobaan gitu ya. Dalam ini saya kurang setuju saja. Saya punya sedikit pendapat dulu. Jadi apakah itu kan mungkin jika suatu musibah yang menimpa itu suatu teguran, atau kan mungkin itu juga suatu azab gitu. Jadi kalau kita menyimpang dari jalan yang lurus ya ditegur, atau kalau kita itu udah keterlaluan, kita itu diazab gitu. Apakah nggak ada dua kemungkinan itu saja? Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak salah memang ada hadis yang secara implisit mengatakan bahwa
seluruh perjalanan manusia adalah cobaan. Mendapatkan nikmat adalah cobaan, mendapatkan musibah juga adalah cobaan. Ketika kita mendapatkan nikmat, dicoba agar supaya dapat bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, dicoba agar dapat bersabar. Namun kaitannya seluruh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seorang mukmin, apakah dia semacam peringatan, apakah dia semacam teguran atau azab, ya sebenarnya ya, yang namanya seorang muslim kalau tergantung kondisinya. Kalau memang pada ketika itu ada peristiwa-peristiwa terjadi, bisa saja sebagai cobaan, bisa juga sebagai semacam teguran. Ketika seumpamanya kita melakukan suatu kegiatan, tiba-tiba kaki kita seumpamanya terbentur, ya, itu teguran agar supaya dapat beristighfar, karena mungkin kita banyak melakukan dosa. Maka ketika hal itu terjadi, maka Bapak Ibu sekalian, apabila kita mendapatkan semacam kesusahan, maka itu adalah salah satu jalan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Jadi apabila kita sempurna mendapatkan sakit itu jangan kita ngisi, tetapi jadikan sebagai peringatan. Mungkin saja selama ini kita lalai. Maka karena manusia itu lebih banyak sadar ketika dia susah dibanding ketika dia senang. Ya, maka karena itu salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia itu, kalau dia tidak mempan dengan kekayaan, ya, dicoba dengan kekayaan, ya, dia tidak mempan, maka dicoba dengan kesusahan, yang mungkin dengan sakit atau mungkin dengan sesuatu yang mungkin bencana atau apa yang terjadi pada diri kita, maka manusia akan sadar. Jadi ya bisa dalam bentuk peringatan, bisa dalam bentuk teguran, atau bisa kalau memang orang kafir kalau dia lalai, ya memang semacam azab. Ya, tetapi untuk memastikan apakah azab itu, ya wallah. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Saya pernah terjadi musibah kepada diri saya, tapi saya berusaha menghilangkan, tapi sampai saat ini Pak Ustaz saya nggak bisa menghilangkan. Jadi pikiran saya sampai saat ini. Jalan apa yang harus saya tempuh Pak Ustaz? Saya udah berusaha sembahyang tahajud sama, tapi tetap aja sampai detik ini pikiran saya itu yang terjadi kepada diri saya, musibah itu Pak Ustaz. Saya mohon minta jalan keluarnya, apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz. Saya udah cukup sabar dan tabang ngadepinnya semua, tapi tetap jadi pikiran saya sampai saat ini Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang Bapak Ibu sekalian, ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak jurang-jurangnya, terlalu banyak, ya. Kemampuan kita sendiri secara manusia terkadang tidak mampu untuk menanggung seluruh liku-liku hidup. Kalau kita seumpamanya melihat lebih jauh, banyak persoalan-persoalan yang muncul, terkadang ilmu pengetahuan tidak bisa memecahkan, ya. Terkadang ada persoalan-persoalan yang muncul, harta tidak bisa memecahkan, community tidak bisa memecahkan. Ya, ada salah satu hadis yang mungkin bagus kita telah ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada 5 faktor yang menyebabkan yang harus kita miliki. Salah satunya adalah at-taslimu li amrillah, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah salah satu yang menjadikan manusia orang beriman ini berbeda dengan orang kafir. Kenapa? Karena ketika ada suatu peristiwa terjadi, ketika memang sudah puncaknya itu tidak ada jalan lain, kita kembalikan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Ya, taslimu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti bahwa kita dikit-dikit udah tawakal. Ya, tawakal enggak juga seperti itu. Ya, apa yang dimaksud atau takdir, memang udah takdirnya, udah nasibnya, enggak seperti itu. Jadi artinya bahwa begini.
Mari kita mencoba untuk memiliki niat seluruh apa yang kita lakukan, seluruh apa yang kita kerjakan, pokoknya niat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian bangun tidur, pokoknya ingat apa niatnya sudah lillahi ta'ala, apa saja. Bangun memasak, bangun ini, pokoknya lillahi ta'ala. Ya. Setelah itu kita melakukan seluruh apa yang kita lakukan dengan seluruh potensi yang kita miliki. Ya. Berjuang keras, ya. Bekerja keras. Seluruh potensi yang kita miliki, potensi jasmani kita, potensi ilmu pengetahuan kita, ya. Seluruh potensi yang kita miliki kita lakukan the best yang kita bisa. Setelah itu kita berdoa. Ya Allah, saya telah berbuat, saya telah berniat baik. Saya telah bekerja seluruh kemampuan saya telah saya curahkan. Ya, bimbinglah saya untuk mendapatkan hal ini. Ya Allah, jadikanlah wujud nyatakanlah apa yang saya dambakan selama ini. Setelah kita berdoa, ya kita bertawakal. Apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala itulah yang itu terbaik. Ya. Karena terkadang apa yang kita milih, apa yang kita minta belum tentu yang terbaik. Iya. Mungkin kita seumpamanya contoh kecil saya sendiri. Waktu itu saya sangat mendambakan menjadi pegawai negeri di Indonesia. Tapi nggak kecapaian. Andai kata saya menjadi pegawai negeri, saya tidak menginjakkan kaki di Amerika. Ya, itu the best contohnya. Tidak berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah terkadang kita meminta sesuatu, Allah tidak mengijabahnya. Tetapi baik daripada semua itu. Jadi niat yang baik, usaha kerja maksimal mungkin, berdoa, bertawakal, itulah takdir. Setelah itu ulang kembali. Ya, jadi setiap selesai niat yang baik, usaha yang maksimal, berdoa, bertawakal, takdir. Jadi takdir bukan cuma satu kali. Ya. Jangan sembahnya ada seorang mahasiswa sudah belajar katanya, mungkin takdirnya saya nilai saya jelek. Coba ulang lagi, belajar. Berapa kali dia belajar? Baca berapa kali? 3 kali, kasih cukup 6 kali. Ya, kasih cukup 9 kali. Cukup 100 kali. Pokoknya tidak ada batas. Itulah barangkali. Jadi artinya at-taslim li amrillah, ar-rida bi qada'illah. Rida dengan keputusan Allah. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, apa kewajiban kita sebagai manusia? Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah berusaha. Hasil di tangan Allah. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan hasil berarti kita salah. Cuman kita diberikan, Allah menurunkan sistemnya itu sistem sunnatullah. Ya, kalau Anda ingin sukses, ya Anda harus melalui aturan-aturan yang ada, melalui sunnatullah yang ada. Kalau ingin menjadikan air itu mendidih, ya harus dimasak. Ya. Kalau ingin sukses, ya pergi ke college yang terbaik. Ya, kalau mau sukses, ya belajar yang terbaik. Kalau mau menjadi sukses di perusahaan kita, ya bekerja dengan baik. Seperti itu. Jadi ada Bapak Ibu sekalian, at-taslim li amrillah, menyerahkan seluruh apa yang terjadi, apa yang kita telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ar-ridha bi qada'illah, rida dengan apapun yang diputuskan. Kalau memang Allah seumpamanya mengambil atau apa sesuatu yang terjadi pada diri kita, kalau itu yang kehendak Allah, itu yang terbaik. Ya, terima kasih. Ya, saya kira pengajian kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan atau saya yakin akan banyak manfaatnya bagi kita semua dari apa yang disampaikan oleh Bapak Samsudin Baloy tadi, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samsudin atas apa yang telah Bapak sampaikan kepada kami, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Ya, reuni di surga katanya. Baik, kita lanjutkan acara kita ini dengan acara yang kedua, yaitu berdoa untuk kedua almarhum tadi, almarhum Edwin Mara dan almarhumah
Yali Asikin. Sebelum kita akan membaca tahlil, buku-bukunya sudah ada.